Selamat pagi bagi Amang Inang dan saudara-saudara warga jemaat GKPA simpatisan dimanapun berada. Kita memasuki hari ke-223 2021. Sebelum kita mulai karya kita, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini yang tertulis dalam kitab Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. We are all like one who is unclean. All our so-called righteous acts are like a menstrual rag in your sight. We all wither like a leaf, or sin carry us away like the wind. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Saya akan membawa tema yang akan kita renungkan pada hari ini ialah segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Perhatikan kata segala kesalehan kami seperti kain kotor. Perkataan ini datang dari seorang nabi yang bernama Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi yang sungguh-sungguh beriman. Tetapi dia berkata segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yesaya tidak berkata segala dosa kami. Atau dia tidak berkata sebagian kesalehan kami. Tetapi Yesaya berkata segala kesalehan kami. Bukan segala dosa atau sebagian kesalehan, tapi segala kesalehan kami seperti kain kotor. Menarik untuk kita dalami, kok segala kesalehan yang dilakukan oleh seorang nabi yang beriman dianggap seperti kain kotor. Kalau Yesaya menggambarkan kesalehan yang dia lakukan atau orang-orang yang beriman kepada Tuhan seperti kain kotor di hadapan Allah, lalu bagaimana dengan dosa kita? Sedangkan kesalehan sudah seperti kain kotor, lalu dosa kita seperti apa? Sudah saleh saja seperti kain kotor, lalu orang berdosa seperti kain apa? Ini yang penting kita bahas. Dalam Yesekiel 36 ayat 17 dikatakan, hai anak manusia, waktu kami kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain. Kata cemar kain di hadapanku. Dosa dan kejahatan kita digambarkan oleh Yesekiel seperti cemar kain. Apa itu cemar kain? Dalam bahasa aslinya cemar kain itu adalah kenajisan bulanan dari seorang perempuan atau menstruasi. Jadi dosa itu seperti menstruasi. Tetapi kesalehan tadi seperti kain kotor. Intinya ialah kitab suci yang menggambarkan kesalehan kita seperti kain kotor dan dosa kita atau kejahatan kita seperti cairan yang dikeluarkan seorang perempuan pada saat mengalami datang bulan. Menarik bukan? Jadi bagaimana kalau begitu? Untuk memahami di mana posisi kita. Bagaimana kita selalu berjuang untuk menjadi saleh di hadapan Tuhan. Toh akhirnya seperti kain kotor. Maka untuk memahami teks ini kita harus membaca ayat sebelumnya. Ayat yang kelima. Mengatakan engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar. Dan yang mengingatkan segala jalan yang kutunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka. Sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Itu kata Yesaya. Dia menghubungkannya untuk melihat kesalehan itu sama dengan kain kotor. Dia mulai dari ayat 5. Dia berkata,
Allah itu menyongsong orang yang melakukan kebenaran. Mengapa kalimat ini dikatakan oleh Yesaya? Allah menyongsong mereka yang melakukan benar. Secara etimologi benar itu dalam bahasa Ibrani sedek artinya righteous atau righteousness, benar atau kebenaran. Pertanyaannya adalah, apakah Yesaya dan orang-orang beriman pada waktu itu tidak melakukan kebenaran tersebut? Tentu jawabannya dilakukan. Tetapi tidak sesuai dengan standar Allah, itu saja. Sama sekali mereka tidak mampu memenuhi standar Allah. Karena apa? Karena mereka selalu membuat Tuhan murka. Bahkan karena mereka sering memberontak kepada Allah. Sejak dahulu kala ini, kata Yesaya, itu membuat mereka tidak bisa meraih kebenaran atau melakukan kebenaran dengan baik di hadapan Tuhan. Lalu mereka mengatakan mereka melakukan apa yang benar. Apa yang disebut dengan mereka melakukan apa yang benar? Allah menyongsong mereka yang melakukan apa yang benar. Sebenarnya Tuhan hendak mengatakan, aku menuntut kamu umatku supaya engkau sempurna. Aku meminta engkau melakukan kebenaran. Ini sebenarnya tuntutan Tuhan supaya umatnya melakukan kebenaran. Namun realitanya apa yang terjadi? Mereka memberontak. Mereka melawan Tuhan. Bahkan tidak hanya pada saat itu. Sejak dahulu kala mereka telah melawan Tuhan. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Paulus dalam Roma 3:23. Bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena apa? Karena kita telah berbuat dosa. Bahkan dia menegaskan bahwa seorang pun manusia tidak ada yang benar dalam Roma 3:10. Tidak ada manusia yang benar. Seorang pun tidak. Kecuali manusia Yesus. Nah, ini yang kita lihat yang menarik. Kalau Allah menuntut supaya Allah menyongsong orang yang benar, maka sekalipun manusia tidak kita temukan yang benar di hadapan Allah. Lalu dalam ayat 6 kepada nats hari ini kita akan melihat Yesaya menyimpulkan bahwa kesalehan kita itu seperti kain kotor. Lalu apakah mereka pernah melakukan kebajikan, tindakan moral? Sebenarnya pernah, tetapi tidak memenuhi standar Allah seperti yang saya katakan tadi. Bahkan Yesaya menggambarkan yang kita lakukan itu seperti kain kotor atau kain lap dalam bahasa sehari-hari. Jadi jelaslah bahwa meskipun ada kalimat dalam ayat 5 itu Allah menyongsong mereka melakukan yang benar, namun realitanya tidak ada seorang yang pun yang benar. Lalu bagaimana sebenarnya kita yang tidak benar ini, yang berdosa ini, yang kesalahan kita seperti kain kotor, apakah layak menerima keselamatan dari Tuhan? Ini yang menarik dalam pembahasan ini. Nah, maka kita perlu pahami bahwa ayat 5 dan ayat 6 dalam nats hari ini, dan kita berhadapkan dengan Roma 3:10 dan Roma 3:23, seorang pun tidak ada yang benar, bahwa setiap orang yang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka satu-satunya jalan untuk kita benar hanyalah di dalam Yesus. Dan kita yang kesalehannya seperti kain kotor, dosa kita seperti darah perempuan datang bulan, kita dibenarkan di dalam Yesus. Itu saja satu-satunya jalan keselamatan kita. Kita ini tidak bisa melakukan kebenaran dengan baik, tapi kita dibenarkan di dalam Yesus melalui apa? Melalui iman percaya kita. Berarti kebenaran yang ada pada kita itu adalah anugerah Allah. Kita dibenarkan dari kesalehan yang seperti kain kotor, dari dosa seperti perempuan datang bulan, dibenarkan oleh darah Yesus. Pengorbanan Yesus di Golgota. Dia mati untuk membenarkan kita. Sehingga kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, hukum seremonial, hukum moral, melainkan kita dibenarkan berdasarkan iman. Karena itu, sekalipun kita merasa diri saleh di hadapan Tuhan, sekalipun kita mampu melakukan kebenaran menurut standar manusia, itu tidak bisa benar di hadapan Tuhan. Kita hanya mampu benar
karena dibenarkan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena itu teruslah beriman kepada Yesus Kristus agar kita dibenarkannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengajar kami bahwa kami yang merasa soleh, kami yang merasa benar, tidak mampu memenuhi tuntutan Allah. Sehingga jika kami ingin memperoleh kebenaran, hanya melalui Yesus Kristus, kami dibenarkan. Dengan beriman kepada Yesus, kami dibenarkan. Kendati kami berdosa, kendati kesalahan kami tidak memenuhi standar Allah, kendati kami tidak mampu melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi di dalam Yesus Kristus kami dibenarkan. Dengan dibenarkan kami layak masuk sorga. Terpujilah Engkau Bapa, mampukan kami memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan dengan sering mencuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Horas, horas, horas.